pas pandemi enggak gitu. Jadi udahan gitu ya. Kamu kecuali kamu selingkuh. Itu kan emang bukan, tapi kikian loh. Nanya, kamu teh kayak yang gelisah gitu ngomong sama saya. Iya sih, iya. Si aktif lah gitu. Tapi iya mah jika toko ngomong gitu sih. Enggak apa-apa. Cepet. Iya teman Fajri, teman Fajri. Oke, Kang Fauzan Nurholis, Damang Kang. Saya Alhamdulillah. Udah berapa lama nih kita nggak ketemu? Seminggu lah. Udah lama lah. Terakhir ketemu teh bulan apa ya? Waktu di hajatan itu. Bukan, waktu ke kafe. Oh iya, benar. Hajatan saat deh. Suka nggak move on saya mah. Ya, waktu di Cipendei ya. Cipendei ya. Ketemu di Cipendei. Gimana? Sibuk apa sekarang, Kang? Sibuk ngapa-ngapain. Kan bukannya lagi ngerintis kafe? Bukan kafe sih, lebih tepatnya apa? Warung lah merenya. Tempat tongkrongan. Nah, jadi disebutnya warung. Dan memang namanya juga warung gitu. Jadi nggak disebut kafe. Dah di Sunda mah disebut kafe teh kumahanya disebut mahal. Jadi disebutnya warung we gitu tah. Warung ya lah. Gitu. Warung pokoknya. Kira-kira remaja itu apa sih, boleh nggak sih ngomongin tentang cinta-cintaan? Enggak, kamu jawabannya mau Islami mau ini bebas, pokoknya mah bebas. Oh, bebas. Di sini mah penontonnya remaja semua, asik-asik lah. Takutnya kalau Islami takutnya saya Islam banget gitu, soalnya suka ngeluarin hadis saya mah. Kalau menurut saya mah boleh lah ya tentunya. Kalau kata apa sih namanya? Kalau kata kacamata para ahli mah, cinta mah kan nggak habis-habisnya dibahas gitu ya. Baik sama ilmuwan, sama seniman, sama musikus, sama apa ya, sama dokter gitu, sama peneliti. Cinta mah nggak habis-habis gitu kalau dibahas gitu. Tentunya ya ambulan. Ya. Tentunya kalau menurut apa yang saya baca gitu ya, cinta itu awalnya atau datangnya dari Tuhan. Tapi bisa juga cinta itu menjauhkan kita dari Tuhan. Nah, jadi cinta itu kan bentuknya satu makhluk yang memang murni dan bersih gitu. Tapi banyakkan orang termasuk saya dan kamu gitu. Melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan, dalam tanda kutip melebihi batas-batas. Dan mengatasnamakan cinta gitu. Nah, jadi itu mungkin yang harus kita garis bawahi dari kacamata yang udah saya baca gitu ya. Tapi kalau secara umum ya udah jelas lah, udah sekarang mah tuh anak SD juga udah papi mami gitu ya. Dulu mah enggak gitu, enggak papi mami, dulu mah si eta kabogoh si eta gitu doang gitu kan. Nah, kalau sekarang mah mungkin khususnya di remaja-remaja kekinian udah lumrah gitu kalau ngomongin cinta. Dan tentunya kalau dari kacamata Islam boleh Islam. Masa basi pokoknya mah gitu lah. Tapi mengenal cinta sendiri tuh, Kang, kira-kira Akang itu kenal cinta di umur berapa? Aduh, poh deh. Oh, kelas berapa? Kalau umur bisa lupa. Kalau kelas mah lupa sih. Kelas berapa? Karena yang tadi ya gitu nggak kenal cinta teh apa gitu ya, tapi yang jelas suka gitu ya. Tapi bisa mendefinisikan suka sama cinta itu di kemudian hari. Dulu itu pertama kali tertarik terhadap perempuan gitu ya, sama wanita umur kelas 6 SD kayaknya. 6 SD? Kelas 6 SD. Ada tuh kakak kelas gitu. Jadi ini resep gitunya gitu. Tapi sekedar suka. Ya kia gitu unggul no bobogohan teh main kaleci gitu bareng. Terus ngadu pangal gitu. Enggak basa-basi kan, kalau sekarang mah basa-basi blok gitu kan. Kalau sekarang mah enggak gitu. Jadi mungkin mengenal dalam artian pacaran. Saya pernah pacaran tuh gitu. Pas SMP pernah. SMP pernah pacaran, berarti pertama kali pacaran SMP lah gitu. Mantan. SMP. Ingat nama mantannya? Enggak ingat. Mantannya masih suka kontekan atau? Enggak, udah nikah dia mah. Udah. Kalau disebutin teh takutnya ada
hal-hal yang diinginkan gitu. Bener. Berarti pacaran SMP, SMA pacaran juga nggak? Enggak, SMA nggak pacaran? Halo. Enggak. SMA kan? SMA. Apa pertanyaannya? SMA pacaran juga enggak atau enggak? Enggak. Cari aman. Enggak pacaran sih, masuknya apa ya gitu. Dekat doang atau jadi kayak HTS, hubungan tanpa status. Mungkin gitu atau satu komitmen yang sama gitu anjir. Satu komitmen yang sama. Cuy. Jangan jeung batur ya pokoknya. Ya, tapi geus teu kudu diperjelas lah. Nya dijelasnya gitulah. Mungkin setiap orang pernah ada di masa menyukai dan tertarik sama seseorang gitu. Cuman beda-beda cara mengekspresikannya gitu. Kalau saya pribadi karena bukan termasuk anak yang baik gitu ya, meren gitu. Jadi ya pernah lah ada di fase pacaran gitu. Kalau sekarang mah enggak. Sekarang punya enggak. Aduh ya, punya sana kamu kan nonton ya. Enggak. Yang kenapa kamu nggak ngakuin aku? Aku ngakuin kamu. Aku ngakuin kamu. Ya nggak apa-apa dah, ini mah konten. Tapi kan kalau tadi kan ngebahas pandemi nih. Pandemi terus pacaran gitu. Banyak sekarang remaja pas pandemi itu menurut Akang ini ya. Pas pandemi itu banyak remaja yang jomblo atau makin banyak yang pacaran? Dua-duanya sih kalau menurut saya mah ya. 50%, 50%. 50-50 kalau menurut aku mah dua-duanya juga ada gitu. Kalau yang udah pacaran terus putus itu banyak karena mungkin yang biasanya tiap hari ketemu. Tiap hari intens bisa jalan-jalan di warung gitu ya, jalan bala-bala gitu. Sekarang mah kan udah enggak gitu. Maksudnya kemarin-kemarin pas pandemi enggak gitu. Jadi udahan gitu ya. Kamu kenapa? Enggak kan saya yang gitu. Tiba-tiba ketemu yang lebih dekat aja gitu. Nah, terus ya itu bisa karena bosan mungkin ya, banyak yang udahan. Terus yang kedua, banyak juga yang memang yang silih tikung gitu pas lagi masa pandemi gini teh. Lagi masa pandemi gini mah tikung menikung rada juara John gitu. Padahal mah kan ya ini mah contoh kan Enji gitu ya, contohnya Enji. Ya contohnya Enji nih lagi pacaran sama siapa? Misal. Enji teh aku teh udah demi Allah banget gitu ya, contohnya teh aku teh udah demi Allah banget gitu sama dia teh, tapi nggak ada lagi pokoknya udah demi Allah banget lah sama dia teh gitu. Tapi karena dianya mungkin ketikung gitu ya sama orang gitu, terpikat sama orang, rentan lah gitu kalau di masa pandemi kayak gini. Dan mungkin kembali lagi sih sebetulnya bisa karena kitanya juga yang salah gitu. Contohnya ya mungkin karena kitanya kurang asik gitu, kurang rame merenang kitanya gitu, atau kurang berduit mungkin gitu ya. Mungkin kurang berduit gitu. Intinya sih ya kembali ke saling kepercayaan. Terus yang kedua ya usahakanlah gitu buat penonton sekalian juga, buat kita semua, kalau memang ada masalah baik itu dalam suatu hubungan atau apapun itu gitu ya. Ya kalau bisa ketika ada masalah jangan nyalahin keadaan gitu. Tapi ya kaca dulu ke diri kitanya salah apa. Obrolin dulu bareng-bareng. Jadi gimana? Contohnya gimana, Kak? Contohnya teh, saya tuh lupa lagi. Contohnya teh, ya yang tadi Enji gitu putus sama siapa gitu. Sama maksudnya teh. Dit ayo. Ya inisial. Itu tet. Ya ini ngomongnya. Contoh nih, Enji putus nih sama perempuan gitu ya. Nah, ya Enji jangan menyalahkan keadaan. Oh, kamu kenapa ini? Karena kamu ada orang ketiga kah atau kenapa ya? Usahakan jangan menyalahkan keadaan gitu. Tapi ya kita berkaca dulu aja gitu, barangkali ada di kita salahnya gitu. Kalaupun sekarang salahnya ada di perempuannya lah gitu contohnya. Ya ini mah kudu disikut ombak, disikut ombak gitu kan, udah siap dia mana gitu. Karena kalau kata teman aku mah cenama kayak ini si teman aku ya ini mah ya si cowok, ya teman aku tuh cowok punya cewek. Jadi nggak tahu dia teh bucin atau nggak tahu gimana, tapi dia teh
pernah bilang kalau semua kesalahanmu aku maafkan kecuali selingkuh, cenah. Anjing. Gitu tak. Iya, Semua kesalahanmu aku maafkan. Rek sa gorengan nanaon gitunya. Wah di hampura we gitu. Tapi kecuali selingkuh. Sikut. Tuman. Blok, pokoknya nama blok gitu, kagok. Nah, Gitu, makanya buat teman-teman yang punya pacar di saat pandemi, jaga. Ya, dan soalnya gini ya, sekarang mah Ji, kalau yang saya lihat gitu ya, yang aku lihat mah yang dekat itu rentan memang di sosial media khususnya Instagram. Yang awalnya cuma nge-follow gitu ya, terus nge-replay. Itu mah biasalah itu. Gitu. Tapi kalau menurut aku pribadi mah nggak jadi masalah sih ketika cuma komen story-nya ataupun gimana. Tapi ketika memang udah menjurus hal-hal yang lagi di mana, lagi ngapain dan sebagainya, ya itu teh menuju lah pokoknya mah menuju tikungan gitulah. Lamun saya pakai Supra itu pakai NMAX mah rada ketengar lah pokoknya mah gitu tah. Jadi nya intinya mah lebih ke saling percaya lah intinya mah, lebih ke sana lah gitu intinya. Bener-bener Kang, kudu saling percaya. Sekarang mah ya rentan we gitu di Instagram. Tapi kalau Instagram sih. misalnya Fajri ya orangnya tipikal orang yang ini misalnya apa bener? Misal. Oh enggak misal. Memang benar. Oh benar. Tadi misal. Kan jadi ini keadaan nampak kurang beruntung bung. Lain kali jangan undang saya. Jadi kalau misalnya Fajri itu tipikal orang yang kalau misalnya boleh cewek Fajri dekat sama cowok gitu, temenan sama cowok, tapi inget aja gitu ada nama dia, ada nama Fajri di hati dia. Seharusnya kayak gitu. Seharusnya memang seperti itu. Gitu. Dan memang ini mah buat perempuan ataupun laki-laki gitu ya. Kalau katakanlah kamu yang nonton perempuan nih gitu. Terus saya nggak deketin kamu gitu. Pas saya nggak deketin kamu itu bukan saya yang sebenarnya gitu Ji. Ngerti nggak? Bener. Nah contoh kecil ya, Angie perempuan nih, saya laki-laki. Saya nggak deketin Angie. Nah dengan segala macam cara gitu ya, itu tuh bukan diri saya pribadi gitu. Kayak ketika Angie punya masalah, saya tuh langsung bisa menanggapi, langsung punya solusi. Benar sekali. Nih BCT. Pokoknya mah piamekeun gitu. Jadi pokoknya mah kuncinya khususnya buat perempuan sih ya, tapi buat laki-laki juga sama gitu. Karena perempuan yang kamu deketin juga itu teh pas ngerespon kamu bukan dia yang sesungguhnya gitu. Dia teh itu teh tanpa sadar gitu ya. Ya kan maksudnya bukan orang lain. Saya pribadi kalau katakanlah saya dekat sama orang lain, saya merasa bahwa itu bukan saya pribadi gitu. Kalau itu teh bukan aku dah gitu. Asa-asa batur we. Tapi itu teh tanpa sadar, di bawah sadar kita teh jauh-jauh punya solusi buat masalah-masalah mereka. Keren kan gitu ya? Jadi puitis ya. Bener kan gitu kalau kenapa langsung curhat langsung punya solusi bla 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 gitu. Tapi sebenarnya mah beda we pokoknya mah gitu. Ya itu perempuan laki-laki sih. Jadi kalau kamu perempuan nih contohnya teh udah punya pacar terus ada yang ngedeketin, yang mending pertahanin yang udah aja lah gitu. Daripada kamu menanggapinnya orang baru yang sebelumnya belum tentu itu teh dirinya sendiri gitu. Ya kecuali kalau kamu udah bosan we gitu, bilang aja bosan gitu. Karena kan mengenal dari awal kenal. Nah jadi kamu. Aku cuma nyuruh semangat gitu ya. Iya. Jadi tepuk tangan dulu untuk Angie. kenalan dari awal itu susah. Mengenal lebih jauh juga bakal susah. Tentunya. Jadi kalau misalnya kita kenalan dengan orang yang baru lagi, tentu bakal susah lagi dengan deketinnya kan. Dan memang karena alasan cewek ketika diajak kenalan, ketika diajak jadian, itu alasannya selalu kayak gini. Kita belum kenal terlalu dekat. Tapi dia selalu nyari orang baru. Tapi dihabok anu kitu tah anu kudu di eta teh kudu dinaonnya anu kitu. Kudu diombak sikutnya nih tadi kita ya tenggelamkan lah pokoknya anu gitu-gitu mah. Ya lebih bahaya. Cuman kalau yang saya rasa mah seberjalannya usia bertambah gitu edan asa geus kolot. Komitmen dan kesetiaan itu memang penting gitu. Penting, kesetiaan. Gitu. Jadinya penting. Ya kamu teh mau sampai kapan gitu nyari-nyari yang kayak gimana gitu. Dan kalau ya yang tadi gitu kalau kita udah ya aku mah demi Allah pisan ya kasih iya gitu. Tapi da si etana mungkin hanya kumaha tuh gitu kan. Komo itu mah
boga itu aku mah boga ieu gitu. Semakin Ampun, kan, apa gitu. sih semakin kita mencari yang sempurna semakin buruk yang kita dapatkan gitu. Bener nggak? Jadi mendingan ya udahlah gitu, kamu nyari apa lagi gitu. Kalau yang memang kamu udah dapat satu orang dan kamu nyaman tapi ada kekurangannya, ya tinggal dibenahi bareng-bareng lah gitu. Semangat. Bener. Semangat buat teman-teman ini mah bukan buat saya. Buat teman-teman semangat yang sedang berhubungan di pandemi karena kalian akan kalah dengan orang-orang yang dekat. Betul. Kan gitu. Tapi kalau misalnya gini Kang, ada konsep kita bisa memaafkan orangnya tapi kita tidak bisa memaafkan masalahnya, gimana tuh? Itu mah bukan masalahnya ya, masalahnya lah. Ya kesalahannya mungkin ya. Ya itu mah kebijakan kita sih. Kayak yang tadi temen aku kan bilang, semuanya kesalahan kamu teh ya aku maafin gitu. Seburuk apapun gitu, dia teh mau jorok, mau kayak gimana pun, mau nggak ngabarin dan sebagainya, dimaafkan we gitu. Kalau menurut saya pribadi mah itu bego-bego ting sih orang teh gitu, geus dinya nyeri tapi hayu we dimaafkan gitu. Tapi dia teh bilangnya, ya semua kesalahan kamu saya maafkan kecuali kamu selingkuh. Itu kan bukan, tapi kikian loh. Nanya, kamu teh kayak yang gelisah gitu ngomong sama saya. Itu sih iya. Kamera iya lampu bercahaya gitunya. Ya dia efek sih asahnya. Nah intinya dia tuh bilang semuanya dimaafkan kecuali selingkuh. Dan ketika dia balik lagi gitu ya, si perempuannya balik lagi, dia memaafkan, cuman nggak bisa memaafkan si selingkuhnya gitu. Jadi dia bijak bahwa bener. saya nggak bisa berhubungan lagi sama kamu gitu. Tapi dia memaafkan orangnya, tapi dia nggak bisa lanjut kayak dulu. Ya itu mah dah balik lagi ke prinsip kita masing-masing gitu ya. Dan kalau saya mah prinsipnya lamun edek, lamun moal edek. Eta memaksa tuh. Eta memaksa. Jadi lamun saya mah suka ke perempuan gitu ya, bilang aja saya suka ke kamu gitu. Dah baru suka kan gitu, baru suka. Jadi kalau saya ngechat aja, kalau ngechat terus kan ya maaf gitu. Udah saya mau ngedeketin kamu gitu. Jadi mun edek mun moal edek gitu. Ya teh hayangnya kudu edek we gitu. Maksa Ya setiap orang punya prinsip kan ya gitu. Setiap orang punya prinsip itu. Dan yang tadi teman saya mah prinsipnya dia kuat gitu. Kalau dia bijak bahwa ya udah gitu. Saya maafkan kamu tapi karena kamu udah selingkuh ya udah saya nggak bisa. Akang paling lama hubungan berapa bulan, tahun? Kela. 2. Lo gila tuh saya mah. Gila. Setiap pisan saya mah. Nggak, pencitraan ini mah bos. Hubungan lama lah gitu. Berapa? Ya segitulah. 2 tahun, 3 tahun. Lebih lah. Lebih. Oh, bener. Nah, dia jawab. Gimana ya? Aku baru ingat. Soalnya orang mah loba teh bari loba oge gitu. Soalnya Pak Jiri itu kan punya temen ya, punya temen. Dulu tuh kayak dia tuh ada apa sih, aktif lah gitu. Tapi iya mah jika tuh kodong ngomongin sih. Enggak apa-apa. Enggak, iya Pak Jiri. Iya kan temen Pak Jiri. Cepet. Iya temen Pak Jiri, Pak Jiri. Jadi dia tuh berhubungan lama gitu. Terus halo, kumaha? Kayak ngechat. Jadi pas kayaknya udah kuliah gitu. Ternyata udah hubungan lama, tapi si hubungan itu teh selalu ditutup-tutupin mungkin salahnya. Nyampe teman-teman ya Pak Jige baru tahu waktu itu doang gitu. Nah, dari sana ternyata si pacarnya teh nih bukan pacarnya tuh, mantannya nikah gitu. Nangis. Asli nyempot di gigir bangunan, di gigir. Ngerakeun sih ya, asli bener ngerakeun. Tapi sih curik. Tapi ngerakeun sih curang mah gitunya. Tapi mungkin enggak sih, kalau saya mah lebih mengempatikan diri gitu ya. Kalau saya di posisi dia kayak gimana? Jangan sampai. Ya amit-amit gitu ya. Cuman mungkin apa ya? Bentuk mengekspresikan diri mungkin gitu ya. Bentuk kalau entah mungkin pilat. Bentuk mengekspresikan diri dan memang mungkin tapi gentle aku sakit mungkin datang meskipun bari ceuri sakit oge narima mun urang mah moal daek gitu lah sabodoh gitu kan paling ceurina di imah gitu tapi teuing kan orang-orang kan beda-beda lah gitu cara pandangnya bener asli soalnya karunya oge Kak Haji
Fajri ngelihatnya kesian juga. Tapi aku mah yakin dia bisa mendapatkan orang yang lebih lah. Wah iya pasti. Bisa mendapatkan orang yang lebih. Makanya gitu juga dia bukan jodohnya berarti. Oh betul. Kalau mau jodohnya apa pasti nikah tuh. Nah, Mbak. Hanging sering. Dibuat orang-orang yang lagi patah hati nih Kang sekarang. Kalau buat orang-orang yang lagi patah hati, mah cinta mah romantisme dan perjuangan gitu. Jadi romantisnya ada, sisanya ya perjuangan gitu. Jadi romantisnya ya kamu nikmatin, perjuangannya ya kamu pikirin dan kamu usahain. Bukan perjuangannya kita rasain. Nggak juga sih. Maksudnya gini. Kalau perasaan Maji itu mah urusan. Kalau kamu suka sama orang, itu mah urusan perasaan. Kalau kamu pengen dapetin dia, itu mah urusan pemikiran. Ngerti nggak maksudnya? Kalau saya nih suka nih sama orang. Suka sama orang. Itu mah urusan perasaan. Perasaan. Nggak diapa-apain juga. Karena datangnya dari hati. Itu mah nggak diapa-apain juga, nggak masalah. Dia mau tahu nggak mau tahu, ya nggak apa-apa dah. Kita mah suka aja ke dia. Gitu. Dia udah punya pacar juga. Udah kita mah suka. Nah, kita mah suka aja gitu. Dia udah suka ke dia, ya udah itu mah urusan perasaan. Tapi kalau saya mau dapetin dia, ya itu mah urusan pemikiran. Mikir itu kumaha gitu. Dan kalau mikir ya berjuang gitu. Jadi ya cinta dan perasaan mah romantisme, sisanya perjuangan gitu. Soalnya ya Kang, kalau kita mau deketin cewek itu tuh bener-bener mikirnya. Betul. Ada yang memang diada-adain. Yang tadi balik lagi ke awal, si pemikiran itu teh timbulnya teh bisa jadi diri kita sendiri, bisa jadi diri kita teh jadi orang lain gitu. Ujug-ujug bisa ngedeketan, ujug-ujug ketika dia punya masalah kita bisa beres solusi. Kan intinya mah gitu. Kalau kamu nih punya pacar, cewek kamu teh dideketin, kamu teh sama kamu gini lah, kamu teh sama saya temenan. Punya pacar satu nih. Dia teh pacaran sama kamu teh punya masalah, curhatnya ke saya. Nah, saya teh bisa menyembuhkan masalah dia gitu. Asa hero pisan gitu ya. Anjir aing gitu. Keren pisan gitu ya. Nah, padahal mah itu teh saya teh bukan jadi diri saya sendiri gitu. Karena saya pengen ke kamu, jadi saya teh otak-otak nakal nate gitu, jojo otak-otak keluar we gitu, otak-otak akal busuk nate keluar gitu. Yang padahal kamu teh punya masalahnya sama dia, gitu. Kamu kan pacarnya. Padahal yang harus diberesin ya dia sama kamu gitu kan. Betul. Mau pahit mau manis ya beresin aja. Tapi karena saya teh mau ke dia, kamu teh punya masalah apa? Gitu kan gitu. Dan saya teh tiba-tiba bisa menyelesaikan masalah itu gitu. Aslinya sikut teblok. Blok begitu mah. Tapi kan misal itu makanya ini buat teman-teman. Nah, gitu. Jadi balik lagi kalau kamu punya masalah sama pasangan kamu ya beresin aja gitu. Berdua aja gitu. Kalau bisa nggak usah lewat perantara gitu. Karena yang tahu masalahnya ya kamu sama dia, yang apa ya? Yang akan menjadi aktor utamanya juga kamu sama dia. Nggak usah lari ke orang lain, apalagi dalam tanda kutip laki-laki kan bisa aja si laki-laki itu teh mau ke kamu jadinya segala bisa we gitu, yang akhirnya kamu teh nyaman we, padahal teh dia teh bisa lebih buruk dari orang yang dekat sama kamu sekarang. Bener. Sabarnya. Sabar dikit. Kan itu kalau misalnya ada teman gitu sabar ya, gitu sabar ya. Kita harus adil juga nih Kang ke ceweknya. Oh, kalau kamu punya dua gitu? Enggak, maksudnya kita adil kan, kita dari tadi membahas tentang perasaan laki-laki. Oh, ya. Ya bisa cewek nih gimana nih perasaannya? Kalau misalnya kenapa sih cewek itu bisa kayak gitu? Salah laki-lakinya apa? Ya balik lagi sih Ji kayak yang tadi ya. Kalau contoh lagi nih mah, contoh, nggak usah emosi. Contoh. Angie nih punya pacar nih. Bisa. Terus si pacar ini kamu teh apa ya istilahnya mah malah nyaman lah sama orang lain. Nah, Angie teh jangan menyalahkan keadaan gitu, jangan nyalahin keadaan si perempuan ataupun kamu punya orang lain dan sebagainya. Ya ngaca dulu. Ya barangkali Angie yang nggak peka selama ini. Bisa, yang mungkin kurang asik gitu selama ini gitu, atau yang memang tidak memenuhi keinginan dia gitu. Dalam artian keinginan dia teh nggak semuanya harus kita turutin gitu. Cuman yang bisa kita turutin ya kita obrolin baik-baik. Kalau memang bisa ya bisa, kalau memang nggak bisa ya udah nggak bisa, nggak usah diada-adain gitu. Nah kalau yang kalau si perempuannya yang tadi, kalau memang si laki-lakinya udah cukup beda kalau menurut kamu, ya diobrolin baik-baik gitu. Kan awalnya juga apa ya?
istilahnya mah awalnya juga baik-baik, ya ujungnya juga harus baik-baik. Harus baik-baik. Gitu. Jadi jangan sampai si perempuan, kalau kamu ya yang nonton khususnya perempuan, tiba-tiba ya udah leor aja gitu, atau nyaman sama orang lain tanpa menyelesaikan urusan kamu sama orang sebelumnya gitu. Jadi nantinya kan ada orang ketiga gitunya. Ribet lah kalau udah gitu mah. Dina hubungan Maji, ini mah perempuan laki-laki gitu ya. Ini mah yang saya tahu gitu. Dan ini enggak saya dan aku mah nggak ngebela laki-laki ataupun perempuan. Memang yang saya rasakan dan dia gini. Kalau ini mah yang saya baca gitu ya. Segitiga. Enggak gini, kamu gini. Kamu gini. Saya gini. Kelihatan enggak, guys? Nah, gini. Kalau laki-laki mah gini, gede dulu, lama-lama kecil. Kalau ini disamaratakan ya. Kalau perempuan mah kecil dulu, baru gede. Oh, benar. Jadi kalau laki-laki mah gede dulu, ke bawah kecil. Berarti kalau perempuan mah kecil dulu. Bodo amat, kan awalnya bodo amat, jual mahal. Nggak mau dideketin, jual mahal gitu ya. Nah, jual mahal tapi mau gini, aduh kan. Kecil dulu baru gede. Kuncinya coba gini lagi, Ji. Nah, kuncinya gimana caranya kamu berhenti di tengah-tengah. Nah, eta. Jadi yang cowok dari gede stuck di tengah, yang cewek dari kecil stuck di tengah. Biar imbang gitu semuanya. Jadi perasaannya kejaga gitu. Gimana cara ngejaganya ya? Kalau ini mah saran gitu ya. Ke teman-teman, saran-saran ke teman-teman. Iya kok kamu saran ke teman-teman. Dia mah kayak lagi head gitu. Saran ke teman-teman. Ya banyak diskusi. Katakanlah sebulan sekali kamu nanya, Ari selama ini punya salah nggak? Atau kurangnya apa? Hal-hal yang kayak gitu yang bisa mempererat lah gitu, mempererat suatu hubungan, suatu kesepakatan dari kedua belah pihak. Intinya bisa menjaga yang tadi stuck di tengah-tengah. Jadi jangan sampai yang perempuan kecil jadi gede, tapi yang jadi nyeri hati. Biasanya kan perempuan kan yang suka sakit hati kan karena si cowoknya udah gimana gitu. Kalau cowok yang tadinya gede jadi kecil gitu, yang jadi hilang jadi bodo amat. Nah kalau bisa stuck lah di tengah-tengah gitu. Terakhir nih Kang, buat temen-temen yang sedang kesepian, karena kita harus mewakili teman-teman yang sedang kesepian. Cari hal-hal yang memang jadi penyemangat kamu gitu. Bikin circle yang memang sehat buat kamu gitu. Jadi circle pertemanan kamu tuh yang memang bisa mendukung karir kamu, bisa mendukung pekerjaan kamu, bisa mendukung aktivitas kamu sehari-hari gitu. Jadi jangan sampai sepi itu gara-gara sendiri gitu. Jadi barangkali kamu kesepian itu bukan gara-gara teman kamu ataupun gara-gara kamu nggak punya pacar, tapi mungkin gara-gara kamu sendiri yang nggak bisa berteman sama orang lain. Nah itu sih intinya mah kalau saya mah apatis banget sama temen teh, bodo amatan gitu. Yang tadi sih balik lagi, jangan nyalain keadaan gitu. Jangan pernah nyalain keadaan. Nah orang jomblo, nah orang nggak ada yang nyemangatin gitu. Balik lagi, jangan ke sana, balik lagi ke kitanya gitu. Kita teh gimana ke orang lain. Saya pribadi dalam artian gimana ya, dalam 80% selain orang tua gitu ya, 80% circle pertemanan saya sangat mendukung apa yang saya lakukan gitu. Jadi penyemangatnya teh, teman saya udah nikah, wah keren gitunya, semangat gitu. Orangnya pengen lah 2 tahun lagi nih nikah nih gitu. Ada nggak ada calonnya gitu ya, tapi kan ada penyemangat di sana. Terus sharing ngobrol kayak gini. Ya ginilah katakanlah Angie angkatan berapa, saya angkatan berapa kan. Tapi kan kita bisa saling ngobrol kayak gini. Salah satu circle yang memang dibuat dan bisa saling curhat lah gitu. Angie udah pernah curhat ke saya juga udah pernah curhat ke Angie. Ya nggak jadi masalah. Itu tuh salah satu bentuk buat kita nggak kesepian gitu. Dan ini mungkin serumpun remaja juga salah satu bentuk circle yang mendukung aktivitas sehari-hari, mendukung hobi kita. Nggak melulu tentang pasangan sih intinya mah. Jadi balik lagi, mungkin barangkali kamu yang belum bisa membuka diri buat orang lain. Masalah pacar mah orang tenggelan we nu mah gitu. Orang sopan sih nya gitu. Hargaan pisan cing ragap atuh hate urang gitu nya, ragap ieu hate. Tapi asli sih Kang, Faji nemuin apa sih fase Faji sepi itu memang karena ada masalah. Fajinya pengen sendiri. Tapi ketika Fajinya memang terbuka sama orang lain, sama teman-teman Faji yang ada di sini selumpun remaja, kesepian itu tuh nggak ada, hilang. Betul.
hilang dengan sendirinya gitu. Mulai bangkit lah dari satu masalah. Karena Faji pernah ada dari satu masalah yang benar-benar berat dan teman-teman Faji yang nyelamatin dari masalah itu bener kasarnya mah Ji. Enggak, kamu kebayang nggak sih kalau kita udah masing-masing udah punya anak dan nikah dan masih bisa saling ngobrol kayak gini gitu. Semoga keren sih, gitu bisa. Keren gitu bisa, maksudnya. Bisa. Yang dari anak SMA gitu yang cuman ikut kumpul-kumpul di ekskul, ketemu di sekolah, udah alumni terus main-main bareng doang, terus kayak bikin video kayak gini gitu. Tapi udah nikah terus kita bisa saling ngobrol lagi, bisa saling bertatap muka dan berjabat tangan. Keren gitu kalau menurut saya mah. Nah, itu teh nggak bisa tiba-tiba dibentuk kalau nggak dari sekarang. Jadi kalau kamu yang kesepian, ya sok coba kamu teh buka diri buat orang lain gitu, temenan sama orang lain. Dan ketika kamu, kalau laki-laki lah intinya, kalau laki-laki nih, kalau memang kamu udah punya orang yang pengen kamu teh niatin, ya harus saya nikah ini gitu, ya sok nggak harus kamu melulu istilahnya fokus di suatu hubungan itu gitu. Hakikatnya laki-laki mah nuntun Ji, asli nuntun. Hakikatnya laki-laki mah nuntun. Ketika perempuan, hakikatnya ya dituntun. Jadi, kamu mau sebutin apa hari ini, belum tentu kamu bisa nuntun pasangan kamu nanti gitu. Jadi, akhirnya rek ngebucin babarengan kieu gitu. Tada ari geus prakna kawin maji, pira kurek di paraban ku huut ge badag ge mahal, sabaraha sakilo ayeuna? Huut badag. Mahal kan nya. Huut badag ge mahal ji, komodi sangu jeung chicken. Bener. Komodi hayang spicy mah wah, repot teh pokoknya mah. Jadi kan hakikatnya memang nuntun gitu. Sosok perempuan yang dibesarin sama orang tuanya, sama yang disayangi sama orang tuanya, terus kita ambil, ya masa kita yang dituntun sama perempuan gitu. Era tuh udah bukan itulah gitu hakikatnya laki-laki nuntun. Matak jadi nyamucik Islam nama jadi imam. Imam Mahdi Imam Mahdi batu. Jadi imam gitu kayak Imam Bori. Astagfirullah. Karena kan kalau misalnya kita lagi sepi, cari kawan, cari kegiatan. Betul. Tapi kade buat teman-teman yang lagi punya teman sekarang, punya teman yang satu lingkungan, satu tongkrongan gitu, ulah codeka. Apa tuh codeka? Jadi nyeun masalah di kelompok iya, terus pindah ka dia nyeun masalah deui. Culas lah. Gitu kayak bisa ditinggalkeun. Betul. Jadi kumanya kalau yang pertama itu sih niat kita temanannya jangan jelek. Yang kedua temenan ini mah yang saya rasain gitu ya. Saya punya teman dari SMA kelas 1 sampai sekarang yang masih erat hubungannya. Bahkan istilahnya saling hina udah biasa gitu nya. Bahkan saling koreksi gitu maksudnya. Ya ente salah kieu, mana salah kieu, mana salah ieu. Nyeri teh maksudnya ya sih nyeri gitu. Nah ini mungkin berhubungan juga sama hubungan. Berhubungan juga sama hubungan baik itu di pertemanan ataupun di hubungan orang dekat gitu ya, di pacaran ataupun apapun itu. Kalau saya mah sama teman-teman saya saling ngoreksi, aturannya satu. Contoh nih saya sama Enji, saya ngomong mana boga salah. Tapi aturnya Enji teh nggak boleh ngejawab atau membela atau menjawab lah gitu, atau mengklarifikasi. Nah, kenapa? Karena bisa aja klarifikasi yang Enji sampaikan atau yang Enji munculkan itu teh jadi tameng buat diri Enji gitu. Karena Enji teh nggak mau kesalahin lah ataupun itu teh tanpa sadar kadang-kadang kayak gitu. Dari jelema mah nya ngomongnya suka beda gitu. Jadi kalau Ji, mana teh atuh lamun nyeuseuh teh ulah make sunlight, cing make rinso. Enji teh ngomong, "Nya da Kang, ieu teh atuh da rinsona teh bea." Tah ulah gitu. Cukup Enji teh. Nya Kang. Meskipun Enji teh tahu bahwa sebenarnya mah lain teh gitu. Tapi Enji teh tarima we gitu. Nah, aku kudu narima supaya urang teh terbiasa. Supaya kita terbiasa bahwa kita teh enggak membentengi diri dari kesalahan. Jadi namun salahnya tarima meskipun nyeri. Tidinya nya saliampur-ampurnya aja tadi nyarekan atau ngabejaan. Lain geus masalah kalah amek. Nah, berikut di suatu hubungan juga gitu. Ketika di pacaran lah katakanlah, kamu teh udah gini salahnya. Ya udah gak usah. Ya udah aku teh enggak usah gitu ya cukup. Iya. Tapi ketika ini contoh Enji cowok, ini cewek, cek si ceweknya teh, kamu teh Enji salahnya teh gini, kata Enji teh, iya saya salah minta maaf. Ciknya teh,
naon mah pungkul cing atuh nya ulah gitu oge ulah gitu si awewe mah ulah gitu oge khususnya perempuan sih ini mah saya banyak menemukan kasus teman-teman saya kayak gitu tapi cowok juga ada sih yang kayak gitu tapi maksudnya ya kalau kamu udah menyampaikan semuanya dan orang yang kamu sampaikan udah menerima ya udah tinggal kedepannya jangan diulangi gitu itu mau di pertemanan mau di suatu hubungan pacaran ataupun apapun itu gitu ya itu sih kalau ketika kita ngoreksi ataupun ngasih evaluasi lah legegnya mah gitu ya kamu teh gini ya udah terima aja meskipun kita punya pembelaan atau kasar nama lebayna kieu nah tuh kamu teh teu ngabaran kieu udah urang teh na motor atuh kumaha aing teh bari ngechat gitu dalengan orang teh dua alasannya bisa gitu kan tapi ya udah cukup terima aja ya gitu. Saya salah dan yang menyampaikan ya udah kalau udah disampaikan nggak usah diperpanjang biar nggak ribet nah itu yang tadi biar balance hubungannya biar yang cowoknya merasa dihargai yang perempuannya juga merasa dihargai bisa menyampaikan yang cowoknya juga menghargai si perempuannya sebaliknya bisa kayak gitu di pertemanan pun sama culas tunggu di kumaha lah teunggeul sekali sekali teunggeul langsung we ya itu pantang di luar gitu tapi dah Anji pernah denger tuh? Can ayeuna teh can. Kalau saya mah teu pernah. Saya mah teu pernah. Dulu pernah SMA tuh pernah. Saya mah pernah denger sahanya. Pernah. Ke SMP sih dah bapak saya disebutan atuh dah keselnya jadi diteungeul gitu. Kan gitu gini ke SMP mah nyebutan ngaran kolot nih. Aduh ampun gitu. Dinya dalah gitu. Oke. Aduh, wedas obrolan panjang ini bersama Kang Fauzan. Oh, ini mahal nih. Transfer langsung. Siap pakai Pak Peramen kameramen. Mantap. Nomor rekeningnya nanti. Nah, nomor rekeningnya nomor telepon orang kok. Ya, can nyampe 1.000. Bos, Indonesia udah nyampe 1.000. Tapi ieu geus mahal, Jon. Ieu na AdSense nanya. Jadi nu rek ulin jeung babaturan jeung si Anji sok ka dieu mumpung beunghar. Ke lamun geus teu beunghar tinggalkeun. Emang gitu kan banyakan orang mah gitu. Babaturan urang eta karena beunghar. Blok. Ya, makasih Kang Ojan. Siap, mantap. Banyak lah nanti pengalamannya. Nanti kita lanjutin di luar ini biar lebih ngena. Biar lebih ngena, tapi jangan lupa direkam ya. Sembunyi-sembunyi pakai maramen. Biar lebih si nama orangnya bisa disebut. Kan tadi udah disebut inisialnya. Nanti kita ditit. Ditit gitu. Nah gitulah. Pokoknya Kang Ojan makasih sudah datang. Siap, Haji sukses buat Serumbun Remaja. Amin. Terima kasih. Ditunggu karya-karya berikutnya. Nanti kita ada cover mantap. Cover musik mau ikut gak nyanyi? Boleh. Nyanyi. Saya mah ini jago di lagu-lagu enggak apa itu nasi daria. Rabani. Rabani mah kerudung atuh. Bukan itu yang apa sih? Jilbab putih. Terus saya jago banget lah itu mah pokoknya. Ayolah mana tak kunjung dah. Aman. Pokoknya makasih ya Kang. Siap. Ini pulang ke mana? Ke rumah. Balik ke mana? Ke rumah sih jika nama. Didi kan lagi acara. Terus saya mah rumahnya banyak teh. Jadi bisa kan itu kan dia. Ke Cipendei berarti langsung. Ke Cipendei gitu. Karunya sih bebek. Sampai jam berapa paling ke Cipendei? Jam 3 lah. Jam 3 siap. Hati-hatinya Kang. Siap. Nuhun, terima kasih. Siap. Lancar-lancar buat semuanya. Yuk.